ke surga atau ke neraka? Hei, kemana Yesus menanggung seluruh dosa? Ke surga atau ke neraka? Masa? Kata iblis, biarlah aku menanggung dosa kalian, wahai Kristen. Yang penting kalian ikut aku sama-sama ke neraka. Biarlah aku yang menanggung dosa-dosamu, tapi temani aku di neraka ya. Karena tidak mungkin Yesus ke neraka, maka yang ke neraka adalah iblis dalam nama Yesus. Siapa yang menanggung dosa mencuri? Yesus. Siapa yang menanggung dosa memperkaos? Yesus. Siapa yang menanggung dosa membunuh? Yesus. Ketika kemudian orang oten korupsi, siapa yang menanggung? Yesus. Seluruh dosa-dosa orang Kristen ditanggung oleh siapa? Yesus. Yesus dan Yesus ini ketika dia menebus dosa, dia tebus ke mana? Ke surga atau ke neraka? Pengikutnya itu termasuk aki jongkok. Kualitas begini cuman curhat dia. Curhat saja kerja lu. Oten kalau tidak salah tafsir terjemahan Quran, pasti dia tafsir kitabnya sendiri. Itulah Oten, tak punya otak. Yesus bilang ke Yahudi, jangan kau berikan Oten barang-barang kudus dan mutiara. Makanya kau bahlul. Ditanya Yesus menanggung dosa ke surga atau ke neraka? Jawabanmu? Woi! Yesus menanggung dosa ke surga atau ke neraka? Jawab. Orang menebus utang kemana? Ke pegadaian. Bukan hanya cuma ngomong, aku nebus utangmu ya, selesai. Enggak. Harus ke mana tempat menebus utang. Di mana tempat menebus dosa? Di surga atau di neraka? Di neraka. Berarti yang mati di salib itu adalah penghuni neraka. Siapa penghuni neraka itu? Kualitasmu begitu. Siapa penghuni neraka itu? Yesus asli atau Yesus palsu? Kamu bangga banget kau dibilang gurunda, tapi kualitasnya begitu. Curhat manusia aja terus. Dengan burung pipit. Bagaimana intelekmu? Lah kalau Tuhan dibandingkan dengan manusia oleh orang ini, makanya pemujanya itu orang-orang IQ jongkok itu. Kamu tidak mau manusia dibandingkan dengan burung pipit, tapi Tuhan kau bandingkan dengan makhluk terkutuk, boleh? Perbandingan itu harus seimbang. Apa seimbangnya Tuhan dengan manusia, kucelok? Sekarang Tuhan kau bandingkan dengan binatang. Pintar mana kamu sama kodok? Tuhan dibandingkan dengan binatang. Yesus kau bandingkan dengan binatang. Manusia kau bandingkan dengan manusia. Itu baru pas. Yesus manusia kau bandingkan dengan dibandingkan domba. Manusia dengan burung pipit. Disaksikan 1.800 orang ini. Begini kualitasnya gurunda. Malu dong. Masih bagus burung pipit daripada babi. Yesus katakan begitu. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi yang dimaksud di sini babi asli atau Kristen? Penontonnya begini. Apa kualitasnya gini gurunda? Yesus menganggap babi itu babi asli atau Kristen. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi asli atau kepada Kristen. Pertanyaan lo. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi asli atau babi Kristen yang dimaksud. Kau curhat aja terus kerjamu kau. Kurangi minum ketuban kuda. Kebanyakan curhat kau itu, bukan diskusi. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi asli atau Kristen yang dimaksud babi di situ. Kemana kau taruh mukamu 1.800 menonton kamu kualitasmu begitu? Itu aja terus. Manusia kau bandingkan dengan pipit. Kemana? Itu aja terus. Yesus membandingkan kau yang manusia dengan babi. Hanya kamu setuju nomor 6.
Yesus itu orang-orang membandingkan nggak berkualitas itu. Yesus membandingkan kau dengan babi. Kau tidak paham kah? Keluar aslinya. Nanti dari Ragunan keluar semua. Matius Dari 7 Ragunan. nomor 6. Yesus nanti membandingkan kau selangkangan. dengan babi dan Itu anjing. itu. Itu dalil. Kau mau diskusi atau kau mau curhat di sini? Yesus membandingkan kau dengan babi. Kau tidak paham? Matius 7 keluar. nomor 6. Bukannya agama itu jadi kemaslahatan cuma kok kamu Lah, saya baca dalil. Agama itu agama kemaslahatan, itu tapi agamamu untuk enggak. kemaslahatan umat. Bukan Yesus untuk yang mengatakan menyakitin orang itu lain. kepada Yahudi. Jangan kau melemparkan Agama itu mutiara dibuat untuk kepada kemaslahatan babi. umat, bukan untuk Babinya menyakitin di orang situ lain, siapa? bro. Anda paham dengan itu kan Hey. jabatanmu Gurunda. Woi, babi di situ siapa yang dimaksud Yesus? Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Babi di situ siapa? Hah? Yesus membandingkan manusia siapa dengan babi di situ? Woi, babi. Sorry. Woi, babi. Astagfirullah, sorry. Yesus membandingkan babi di situ dengan siapa? Jawab babi. Salah, sorry. Predikamu Gurunda, tapi tata keramamu ngomong nggak benar. Yesus membandingkan babi di situ dengan siapa? Bagaimana Gurunda jabatan Hei, Gurunda gitu? Coba. hei, Buang aja itu jabatanmu Gurunda. Yesus membandingkan manusia siapa di situ Gurunda dengan apa kayak babi? gitu kualitasnya berbicara. Babi, jawab Kamu dulu, ngomongin babi. kasar. Astagfirullahalazim. Ini mulut saya bilang babi sih. Matius 7 nomor 6 Harusnya kata kamu Yesus, malu jangan pakai kau melemparkan mutiara predikat kepada kamu babi. Gurunda. Babi yang dimaksud Kita di situ Gurunda. siapa? Ngomong- Babi. Ah. Astagfirullahalazim. Babi. Astagfirullahalazim. Aduh, memang inilah ajaranmu ya. Kepepet. Aku tidak pernah mau ngomong gitu, cuma aku tidak pernah ngomong gitu cuma. Enggak boleh pernah memanggil ngomong orang dengan gitu. panggilan Makanya babi. dibilang, kalau dilempar Makanya kau saya dengan tanya batu, sama lempar kamu dengan kawan, pisang. babi. Kalau Tidak kau boleh sebenarnya orang itu disakitin, manggil orang dengan doain, binatang babi. kan gitu. Babi, tidak boleh orang memanggil manusia dengan panggilan babi. Tidak boleh babi. Kau paham situ babi? Aduh, kok saya jadi lata malam ini ya? Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Bukannya Padahal saya agama cuma Islam mau cuma bertanya. cuma, bro. Matius Bukan 7 menyakiti orang lain. Matius Anda itu kan 7 menyakiti. nomor 6 Buat Yesus apa itu agama menyamakan kalau manusia menyakiti orang dengan lain? babi. Manusia itulah. mana Itulah. yang Yesus setarakan dengan babi di dalil itu? Makanya pohon itu kelihatan dari buahnya Juma. Babi. Pohon itu kelihatan Babi. dari buahnya. Dari mana kita Babi. tahu itu pohon mangga? Dari buahnya. Babi. Dari mana kita tahu? Yesus menyelaraskan manusia mana dari dengan babi buahnya. di data itu. Jadi kalau Babi. umatnya bagus, Babi. Mama susahnya ngajar pohon babi. itu kelihatan dari buahnya. Dari mana kita tahu itu pohon mangga? Dari Babi. buahnya. Dari mana kita tahu itu? Babi susahnya bicara Durian sama dari buahnya. babi. Dari mana kita tahu jambu? Dari buahnya. Sama babi Kalau ngomong umatnya kayak susah gini. sekali. Ngomong sama babi memang Umatnya berat gini, rasanya. jangan pertanyakan. Benar enggak? Kita mengharapkan ilmu tapi yang ada cuman celote doang. Saya membandingkan manusia dengan burung pipit. Ngamuk. Yesus membandingkan dirinya dengan babi. Nggak protes. Inilah, nggak ada mutiara. Pertanyaan saya sederhana. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Apakah babi asli atau itu ditujukan kepada orang? Pertanyaan saya, orang mana, manusia mana yang Yesus sebut dengan sebutan babi itu? Koclok. Dasar pemakan babi. Siksa kali kau, mau sok pintar. Harusnya itu kau naik di sini, kau menjawab bahwa Yesus itu menganggap kalian ini termasuk Mauli Pak ini sebagai babi. Kan gitu, itu dalilnya ada. Kenapa marah? Kalau Yesus menyebut Mauli Pak sebagai babi, ya terima dong. Kenapa harus malu? Kenapa harus marah? Kalau ada pun kayak Kenapa gitu, harus harus ngamuk? Kan bersorak gitu. Iya kan? Sorak-sorak kau kayak seperti itu. Tidak, Yesus memanggil muridnya Memang Yahudi. gitu harus diajarkan rupanya. Kata Yesus begini, Om, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, Yesus
menyamakan babi itu dengan siapa di situ? Yahudi atau Kristen? Itu Artinya pertanyaannya. apa? Itu artinya apa menurut kau? Kau kan jago apa bahas. Lah Artinya saya justru apa yang kau bertanya bilang itu Om. Hah? Saya bertanya. Di mana? Mari dulu ku baca. Yang mana? Matius itu kau bikin 7, itu? Matius 7 nomor 6. Jangan kau melemparkan Kalau kau mutiara kena- kepada babi. Pertanyaan saya, Kalau kau babi yang memang dimaksud di situ percuma kau, mau lipak-pak apa kau? atau orang Yahudi, begitu loh. Mulutmu kok kayak gitu apa orang? Lah saya bertanya karena ada dalilnya. Apa sih ini? Ayat Jangan apa? kau- Ayat berapa? Jangan kau memberikan barang Ayat kudus berapa? kepada anjing. Ayat Dan jangan kau berapa? melemparkan mutiara kepada babi. Matius 7 ayat berapa? Ah itu setuju. Ayat berapa? Ya itu Matius 7. Jangan kau melemparkan mutiara Kamu kepada Matius 7 babi. itu panjang loh, panjang. Iya itu dia 7. Matius 7. Matius 7. Matius 7, jangan melemparkan babi kepada mutiara. Kurang kau, Salah. tapi Salah. kau tiap hari baca. Salah, kita, salah, kau salah. Matius 7, Jangan Matius 7. melemparkan babi kepada mutiara. Astagfirullah. Jangan melemparkan mutiara kepada babi. Nah, itu yang dimaksud babi di situ Kristen atau Yahudi? Yang apa ke ini? Tengok apa cuma. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kau itu nabi palsu itu. Bukan itu, bukan Termasuk itu. kau di sini nabi palsu. Bukan itu. Jangan kau melemparkan Dan kau- kemudian barang-barang kudus kepada anjing. Dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, yang disebut anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Jawab. Ayat berapa biar ku baca dulu. Matius Apanya? 7, Cak Kangkung. Yesus itu mengatakan. Matius tak 7. tahu. Matius 7 itu panjang. Matius 7 dibilang. Matius 7 ayat 7 begitu. Matius 7 tanggal 25 Desember. Mau. Susah kali lah orang ini. Pau juga kau. Matius 7 itu panjang. tanggal 25 Desember. Astaga Maula. Susah kali kau. Juma. Tunggu ku baca ya semua Juma ya. Ya, Ini bacalah. Matius 7 ini panjang ini Juma. Di Matius 7-nya aja, Bu. Nggak usah baca semua. Matius 7 aja. Walaupun ada tertulis di sini, nggak usah kau pala berkuak-kuak seperti Pertanyaannya itu. Baca sederhana, dengan Ibu. bagus. Yang Nggak boleh kayak gitu dimaksud Yesus berkuak-kuak anjing kau. dan babi di Yesus situ itu Yahudi atau mengajarkan. Kristen? Yesus itu kan mengatakan seperti jangan kau mutiara, maksudnya jangan kau apa namanya ini kepada manusia yang tidak mau menerima ngomong perkataannya. apa ini? Ngomong Begitu. apa? Pertanyaan saya, Jangan kamu menghakimi. Yesus menyebut Dengar, ini- anjing ini dan babi di Matius situ 7 ya, sebagai ini Yahudi Matius atau 7, Kristen? Matius 7 gini Juma biar ku baca. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena Bukan dengan nih. penghakiman yang kamu pakai. Bukan Ini itu, Matius 7. Matius Ini 7. Matius 7. Iya, ini Matius 7. Di situ Jangan mengatakan, kamu menghakimi jangan supaya kamu kamu memberikan tidak barang-barang dihakimi. kudus kepada anjing, Karena dengan dan jangan penghakiman kau yang kamu melemparkan pakai. mutiara kepada babi. Iya, Pertanyaan iya. saya, anjing dan babi Dengan di situ menghakimi, itu dengan gelar bunuh yang diberikan jiwa. Yesus kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Tunggu Jawab. biar ku baca dulu. Kenapa dibilang Yesus itu gara-gara apa kan begitu? Harus kau tahu jalannya kenapa. Gara-gara Yesus itu arisannya nggak mengatakan itu. naik-naik. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Kitab sendiri akan sudah bahasa diukurkan Indonesia, kepadamu. masih juga belum Mengapa tahu. kau melihat selumber di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau Kayak anak ketahui. TK. Itu kau ini mah kau itu matamu melihat ingat seperti yang bilang ini kan kau hakimi orang babi. Kristen, tetapi di matamu nggak kau perhatikan seperti apa. Woi, Kau Sambalu. teroris, kau teroris, kau tapi mata orang kau perhatikan. Sambalu. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud Yesus dengan sebutan anjing dan babi di situ? Yahudi atau Kristen? Itu aja kok repot.
kau melihat kan mata orang yang Kok mata pula kau bahas, kok matamu suwe, bukan mata dibahas di sini. Sama seperti yang dibilang Yesus berkata, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, yang Yesus maksud anjing dan babi di situ itu siapa? Hah? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bu, yang Yesus maksud anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Kristen? Bu, kelakuan kalian. kok Kau kelakuan? selalu melihat bagaimana Kristen itu, tetapi matamu yang Kok mata dibahasnya ini? Kau umbar-umbar di apa ini? Ini ucapan Tetapi kalau Yesus Kristen yang itu, sedang kita Kristen kaji, itu, Bu. Kau selalu memandang Kristen itu kecil. Padahal kau lagi lebih apa? Yesus berkata di Matius 7 itu. Iya, memang Yesus, makanya dibilang Yesus itu, kenapa kau kasih mutiara kepada apa? Ini sama kayak kau nih. Babi dan anjing di situ ditujukan Yesus kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen. Di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Balok mata terus. Bagaimana engkau dapat berkata kepada mata terus saudaramu, dibahas ini. biarlah Matamu aku suwe. mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Orang bayi keluar dari rahim ibunya kok dibilang Tuhan ada matamu balok di rusak. dalam matamu. Hai orang Mata munafik lagi. ini, termasuk kau di sini ini, termasuk kau di sini perkataan Yesus ini. Nenekmu kiper. Termasuk kau di sini. Pertanyaan Dengar dulu. saya, ketika Biarlah Yesus aku berkata kepada mengeluarkan muridnya, selumbar jangan itu kau dari- memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaannya, yang Yesus katakan anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Islam belum ada di situ. Aneh-aneh aja orang ini. Woi, lame-lame, jawab. Bu Mauli, bisa diskusi apa enggak Bu Mauli? Aduh. Inilah kalau hantu tua penunggu pohon cempedak begini gaya diskusinya. Tanya baik-baik malah mengamuk. Pertanyaan sederhana loh. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena kami heran kok kalian nggak cerdas-cerdas dalam membahas agama. Kitab kalian sudah bahasa Indonesia, Dengar udah dulu, direvisi. dengar. Ini yang kau katakan kan, yang Matius 7 ayat 6. Ini yang kau katakan itu. Matius itu dari tadi ayat tuh. 6. Ini kan tadi kan udah dikatakan Yesus di sini. Apa namanya? Jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mata lagi. Ya kan? Jangan kamu memberikan barang yang kudus. Maksudnya, jangan, ini kata Yesus ini ya, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Pertanyaannya, Lalu yang ia Yesus berbalik anggapnya mengoyak anjing dan kamu. babi di situ Yahudi atau Kristen? Dengar dulu. Di sini nggak ada dikatakan untuk Kristen. Ya pasti untuk orang itu, Bu. Itu untuk orang yang ada masa itu. Ya, untuk itu manusia. untuk manusia yang ada pada masa itu. Artinya di sini. Pertanyaan betapa saya, apa? orang yang dimaksud di sana Kristen atau Yahudi yang disebut anjing dan babi di situ, Ibu? Makanya lari agamamu, biar mampus kau. Gak tahu kau arti apa arti ini. Hal yang kudus yang berharga, bahwa yang kudus itu berharga, jangan kau kasih supaya kau jangan diinjak. Maksudnya begini kan? Iya, yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa? Arti ayat ini apa? Yang dimaksud Yesus anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Kurasa pusing apa? Gila kurasa kau.
Artinya Bapak ini, ayat ini, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Iya, Dan anjing yang jangan dimaksud kamu di situ melemparkan siapa? Yahudi atau mutiaramu Kristen? Kepada babi. Babi yang dimaksud di situ Yahudi atau Kristen? Artinya ini menurutmu, kau kan pandai agama. Artinya ini apa menurutmu? Arti ayat ini apa maksudmu? Masolang janda pirang. Itu Tanya pertanyaan dulu kau. saya. Arti ayat ini mengenai apa menurut kau? Kau Saya kan pandai bertanya, berapa agama. siapa yang dimaksud Yesus di sana Di sebagai sini anjing kan dan babi? dikatakan kudus kepada anjing. Ah. Jangan kau kasih apanya. Maksudnya begini loh, Apanya, apa? neneknya? Dengar dulu apa namanya? Apanya namanya? Jumat. Kau artinya ini panjang loh Jumat. Maksudnya begini. Jangan Masolang kau ya. kasih dirimu kepada anjing yang kudus. Kita kan kudus. Garumbang Menunjukkan lama rupa. Tuhan. Jangan kau keserahkan dirimu kepada Janda anjing. pirang. Itu Yang artinya saya ini. tanya, yang Yesus sebut babi dan anjing di situ siapa? Yahudi atau Di Kristen? sini nggak dikatakan loh Juma untuk Kristen aja, ini tuh semua manusia ayatnya ini Juma. Mana ada? Ada aja nih penipu, sudah tua penipu. Jangan begitu, Bu. Jangan gitu, jangan Hal yang gitu. kudus yang berharga. Jangan Hal begitu, yang kudus jangan dan jangan berharga itu menyesatkan artinya begitu, apa, Bu. Juma? Tidak boleh. Jangan menyesatkan, tidak boleh. Yesus menasihati muridnya agar tidak melemparkan barang kudus kepada anjing dan tidak melemparkan kemudian mutiara kepada bilang babi. Aja, aku paling bilang aja cuma kayak gini. Aku melihat kalian itu semua. Gak peduli aku. Lebih jago aku. Itu pikiranmu. Di sini Maka kepercayaan pertanyaannya ini saya, di sini tentang yang meyakini, dimaksud dia tahu Yesus dengan gelar babi dan mengenai anjing di menghakimi, situ, menghakimi yang tidak orang, boleh dikasih menghakimi mutiara orang. oleh muridnya Dia pada tahu saat kau. itu, Seperti ini, itu Mas, orang apa? Yahudi Seperti ini, Juma. atau orang Di Kristen, Bu. muka orang kau tahu, di mata orang Mata lagi. Hehehe. Mata terus. Mata yang terus. orang kau pandang. Diulang-ulang Yang diri terus. Tidak ada yang bahas teror itu, mata. Kau nggak kau perhatikan. Selalu kau Mata menyalahkan terus. Kristen. Itu dulu. Yang teroris itu siapa? Yang teroris Ibu, siapa? yang saya tanya. Ini dulu, ini. Sama ini ayat ini. Yang saya tanya, Yesus saat itu melarang muridnya memberikan mutiara dan juga barang kudus kepada anjing dan babi. Pada saat itu yang dimaksud Yesus sebagai anjing dan babi itu siapa, Bu? Siapa yang dianggap anjing dan babi oleh Yesus di situ? Orang-orang Yahudi kah? Kalau orang Yahudi apa alasannya? Orang-orang Kristen kah? Kalau orang Kristen apa alasannya? Coba Ibu jawab. Ibu. Nah inilah kalau Ibu punya celana dalam bolong, otak bolong juga. Celana dalam sempak udah 3 bulan tidak pernah diganti. Ya inilah Ibu. Kepada anjing itu maksudnya. Nah, anjing yang dimaksud Yesus di situ siapa? Kan hanya ada 2 golongan waktu itu, Ibu. Bukan. Di luar kelompok Yesus hanya ada 2. Orang Farisi, orang Roma. Yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa, Ibu? Makanya Yesus itu di sini menasihati umatnya. Taruhlah dulu menasihati umatnya. Ya, agar jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, kan? Ini nasihat ini bagi manusia, nasihat. Pertanyaan saya, siapa yang Yesus samakan dengan anjing dan babi di situ? Orang Farisi atau orang Roma? Baca Alkitab itu, kau renungkan dulu. Ini arti ini apa? Harus begitu, bukan asal dibaca. Justru saya bertanya supaya saya bisa ngerti. Saya bertanya supaya saya bisa ngerti. Dengar dulu, di sini juga dibilangnya jangan kamu menghakimi. Kau ini kan sekarang menghakimi orang Kristen. Saya sedang bertanya, bedu. Saya lagi bertanya. Makanya dibilang Yesus di sini hal yang kudus dan berharga. Ini nasihat ini. Nasihat ini untuk umat Kristen. Enggak usah pengikut kau. Nasihat ini untuk Kristen. Kenapa pula Kristen di situ? Hei, ini penyesat juga ini orang tua ini.
Kresek, kau yang kresek. Ini kan Dasar memang penyesat untuk orang tua Kristen lah. bangka, Kamu pemakan kayak babi. ibu Kau yang bangka. Makan Ngewek beda. Kau yang bangka. Aku bertanya, Ini kan malah tentang Kristen untuk- masuk di kayak- situ. kayak Apa mak Kristen kau. ini? Saya kau lawan. bertanya, saya Bodoh bertanya, kali kau. mau iblis betina, mau iblis jantan, Ini sama kan aja hal yang- putra, sama aja, namanya iblis, hal sama-sama yang iblis. kudus. Kamu kayak cewek kau. Paham kau? Ibu kau lawan. Gak ada ibu-ibu, gak ada Mana bapak-bapak. kualitasmu? Kalau iblis ya Gak iblis. malu kau Pertanyaan Turun aja kau lah. saya, yang dimaksud Masa Yesus ibu-ibu di kau situ lawan, gak anjing dan malu kau. kau itu yang gak malu, harusnya Kau aku bantu kita lawan jawab. perempuan. Malu Hei. dong Gurunda. Bahlul, yang saya tanya, Yesus menyebut di sana anjing Udah dan yang lain babi aja itu yang jawab, siapa? jangan Dengar lu. dulu apa? Dengar Yahudi Ibu-ibu atau kau lawan, anjing? malu kau Ya karena ibu-ibu memang yang naik di sini dong, Nok. Bukan bencong. Aduh. Tolol. Bahlul. percuma. Kau berantem mulut kau tuh. Aduh. Dasar pemakan babi. Ustaz aku Ditanya tapi kau- bukannya membantu temannya si betina ini, malah dia permalukan dirinya. Ibu betina, yang dimaksud Yesus di sana anjing dan babi itu, kalau ibu kan berarti babi betina toh, anjing betina kan? Gitulah. Mengomel Nah, aja sekarang kau mengomel Kristen pandai kau. sekarang Ustaz yang aku, dimaksud Ustaz Yesus aku. ini saya Apa bertanya kau, loh Ustaz, ibu, kayak saya gini? bertanya loh, bertanya baik-baiknya Yang aku bilang di bertanya. sini, hal yang kudus dan berharga. Hal yang Jangan kau kudus dan lemparkan kepada berharga. babi. Pertanyaan saya, Ih, bodoh kali. yang dimaksud Jangan babi di kau sana berikan mutiara Yahudi kepada babi, atau Kristen mutiaramu ibu? kepada babi. Babi yang dimaksud di Bodoh sana kali. babi beneran Enggak tahu mengartikan atau itu apa ini. majas? Jangan kamu Perumpamaan. memberikan barang yang kudus kepada anjing. Nah, Kamu anjing yang dimaksud di sana kudus siapa, Ibu? barang kudus itu apa menurutmu? Apa? Barang kudus Cuma, itu barang kudus itu Taurat. Hah? Taurat. Barang kudus Taurat. Iya, Yang mana? Taurat itu hanya ada 10. Yang mana? semuanya. Semuanya mana ada dibikin di sini tentang hal yang kudus. dan Ya, berharga. itu barang kudus, barang suci. Semua firman Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah barang suci. Barang kudus. Dan itu tidak diberikan Nggak kepada ada, Kristen. nggak ada tentang 10 firman ini. Pertanyaan saya, Hal anjing dan babi di menghakimi, situ ini tentang- siapa? Ini tadi hal menghakimi, mati setuju ini tentang hal menghakimi. Hal Yang kudus dimaksud dan berharga. babi dan Hal anjing di situ siapa, Ibu? pengampunan dosa. Ini tentang Astagfirullahaladzim. nasihat Yesus ini. Biar tahu kamu. Jalan Ya yang benar. Allah. Hal pengajaran yang sesat. Susahnya ya hal Allah untuk pengajaran kemudian yang mewaraskan sesat. orang-orang kafir Ini ini. nasihat ini biar tahu kamu. Nak tentang Ya Allah, nasihat ya ini. Karim. Masih setuju ini. Begitu sulitnya kemudian Mana ada mewaraskan dibilang di orang sini gila tentang- ini ya Allah. Tentang apa namanya ini Ya Taurat di sini. Allah. Makanya Begitu kau kalau susahnya belajar aku dulu. mewaraskan orang gila ini ya Kau Allah. yang gila kau. Ya Ini tentang nasihat hal yang Allah. kudus dan berharga. Betapa sempurnanya kamu ciptaanmu, memberikan- begitu sempurna. memberikan Ada yang barang gila, kudus, ada yang barang waras, dan kudus. yang ini gila ya Allah. Kamu yang gila. Ya Kalau kau gila kau percuma kau Allah. ustaz kau. Ya Allah, tahu kenapanya mengartikan ibu ini, kan ini masih ustaz kau kau. gilakan pada usianya yang sudah senja begini ya Kau Allah. melihat barang orang kau pandai kau barangmu enggak kau tengok. Kenapa Sama sampai dia kau gila di sini begini ya yang bilang Allah? Yesus ini. Apakah Dengar karena dulu, dia kenapa kau diusir oleh mengapa mertuanya? Dengar dulu, jangan Atau kamu karena menghakimi tunggakan supaya kamu pinjolnya tidak belum terbayar dihakimi. 7 bulan ya Allah. Kenapa orang tua ini gila sampai sekarang ya Allah? Waraskanlah dia ini ya Allah, kasihan dia. Dia ditanya siapa yang dimaksud anjing dan babi di sana ya Allah. Dia nggak menjawab, cuman colote terus ya Allah. Apakah gara-gara suaminya pergi meninggalkan dia dengan wanita lain? Aku nggak tahu. Yang jelas dia Melihat nggak nyambung matamu lagi itu, ya Allah. melihat orang itu cuma Dia sudah tidak melihat- nyambung. Dengar dulu, Meskipun apa nggak dikasih menyambung kau kombantrin bilang? satu papan Ini- satu kali minum, dia sudah nggak waras lagi ya Allah. Saya tanya yang dimaksud Tentang- Yesus sana anjing dan tentang- babi, malah dia ngamuk, makin ngamuk dia.
Gak nyambung dia ya Allah. Ular tua yang mana yang merasuki wanita ini ya Allah? Ya Allah, Katakan di sini cuma ular tua dari pulau mana yang telah merasuki wanita ini ya jangan kamu Allah? memberikan barang yang Ular kudus tua kepada yang sudah anjing. ribuan tahun, berapa tahun usianya ya Allah, yang masuk ke dalam tubuh wanita tua ini ya Allah. Wanita tua yang tiap hari memusingkan pegawai koperasi ini ya Allah. Gak mau menjawab pertanyaan saya ya Allah. Ini kan nasihat supaya kita jangan supaya kita berbuat baik. Itu Saya ini. bertanya, Bodoh kali kau. siapa yang dimaksud anjing dan babi di situ oleh Yesus? Bodoh kali kamu. Ini kan gak dikatakan itu. Ini kan dibilang di sini takut. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya, anjing Kepada yang dimaksud anjing. di situ siapa? Jadi maksudmu anjing ini siapa? Kalau bukan Yahudi, Kristen. Bodoh kali kamu, mana ada di sini dibikin Yahudi kok nggak Kristen? Iya, di luar domba kan anjing. Artinya ini bukan Pemakan itu, babi cuma siapa bohong. pemakan babi? Mana Siapa ada pemakan dibikin babi? di sini artinya Hei, itu untuk siapa pemakan Kristen. babi? Yahudi atau Kristen? Cuma artinya ini bukan seperti Siapa kata-kata yang ini, makan cuma anjing apa, dan oh. babi? Yahudi atau Cuma, Kristen? jangan kamu memberikan barang yang kudus. Yang kudus Yang kudus kepada siapa? Kepada anjing. apa? Mutiara Kudus kepada itu babi apa? jangan. Pertanyaan saya, siapa yang makan anjing dan babi? Yahudi atau Kristen? Si Juma ini kalau menjepitkan orang Kristen itu paling pandai kali. Ini nasihat Ya ini kepada umat Kristen. Allah. Nasihat ini kepada umat Andaikan Kristen. saja bisa kau cabut aja nyawanya ibu ini ya Allah, tidak ada gunanya hidup. Copot aja semua giginya ya Allah, Ini percuma. tentang Tulikan aja kupingnya ya Allah. Ditanya nggak mau menjawab. Kenapa nggak dijawab kau bilang? Ya Allah, sumbatlah anusnya ibu ini selama 3 bulan biar dia merasakan betapa sulitnya orang belajar, tetapi dia menggampangkan kemudian perbodoh diri sendiri ya Allah. Ini untuk siapa? Untuk Ya Kristen lah dia Allah, menasihati. tutup Ajaran anusnya ibu Yesus ini selama 3 bulan. Pertanyaan saya, Ibu, Yesus kan menyebut perumpamaan di sana anjing dan babi. Kali kau. Pasti ada oknum yang dimaksud, ada kelompok yang dimaksud itu, Ibu. Pertanyaan saya, kelompok yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Romawi? Bu, Kau yang mengapakan ayak pun nggak ngerti kau apa artinya. Ini kan tentang apa nasihat ini kepada manusia. nasihat kepada Yahudi supaya jangan melemparkan barang kudus Yahudi. kepada Mana ada hubungan Yahudi di sini? lah, muridnya orang mana? Muridnya Yesus. Perjanjian lama, perjanjian baru ini. Muridnya Yahudi. Yesus itu orang mana, Bu? Bodoh kali kau. Iya, nasihat ini menasehati apanya murid-muridnya. Nah, muridnya itu orang mana? Yahudi kan? Kau Iya lah kan? itu. Kau lah itu Yahudi. Ya Kau kan Allah. Yahudi kau, Yahudinya kau. Enggak ya Allah, aku cuman bercanda ya Allah. Jangan kau anusnya jangan kau tutup, kasihan dia nanti. Nanti ee-nya lewat pusar. Percuma kau, rusak kau. Masa rusak kau bisa kau kayak gitu? Giliran saya nggak ada, saya dicari. Menasehati. Giliran ketemu dengan saya ditanya begitu. Padahal saya bertanya serius. Bagaimana umatmu itu biar imannya Teman-teman, kuat. saya bertanya serius, Ya. teman-teman. Supaya Saya jangan ingin seperti tahu ini. Yesus memperumpamakan orang Yahudi, orang Farisi, atau orang Iya, Romawi aja pun Yunani kau. di situ sebagai anjing dan babi. Di sini semua Matius 7 ini tentang apanya ini nasihat. Saya kepada serius pingin tahu umatnya. yang dimaksud Yesus anjing dan babi di sana itu siapa? Makanya kalau membaca Alkitab itu kau jangan satu-satu kau baca, jangan satu ayat. Di sini aja dia hal menghakimi.
Saya Masih bertanya, tuduh hal menghakimi. yang dimaksud Yesus anjing dan babi di situ Oh, kau. siapa? Bodoh kali nih. Malah lagi mengatain bodoh. Saya Jadi bertanya, dia nggak jawab. masukmu Kristen itu anjing dan babi gitu. Masukmu anjing dan babi itu apa? Kristen itu masukmu. Kan makan anjing dan babi siapa? Anjing itu, babi itu binatang. Biar tak kau, anjing binatang. Babi Terus itu siapa yang binatang. dimaksud Yesus di situ sebagai anjing dan babi? Pasti orang dong. Siapa orangnya? Bodoh kali nih. Lo gue bilang bodoh lagi. Kau lah itu anjing itu. Kau lah anjing itu. Kau babi itu. Kau lah Larinya anjing ke itu. Kau lah saya. babi itu. Memang Itu saya maksudnya waktu di itu sini. hadir di situ. Hah? Ini Saya kan hadir di perumpamaan. situ. Padahal yang dimaksud Yesus di situ adalah orang-orang yang ada di sekeliling muridnya. Kalau bukan Farisi, Romawi. Siapa yang dimaksud anjing dan babi oleh Yesus di situ, Bu? Bu? Kan di sini kan cuma maksudnya apa ini hal yang kudus ini dan berharga seperti kita manusia ini seperti ini kan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melempar mutiaramu Iya, kepada itu ucapan babi, Yesus supaya kepada jangan muridnya. diinjak-injak dengan kakinya. Itu perintah Lalu dia Yesus berbalik kepada menolak orang-orang kamu. yang adalah muridnya saat itu. Nah, yang dimaksud anjing sama babi oleh Yesus di saat itu siapa? Ini kan tentang perumpamaan ini. Iya, Ini kan tentang perumpamaan. pertamanya kan dia Yesus begini, mengumpamakan Lugma. anjing dan Pertama-tama babi dia itu kan kepada jadi orang bikin Yahudi hal atau orang menghakimi, Romawi. hal menghakimi. Pertama dia kan ini kan hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini Yesus ini mengatakan ini. Jangan kau suka menghakimi orang. Itu ucapan maksudnya di Yesus sini. kepada muridnya Bani Israel. Iya, sama ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Sama ini nasihat ini terhadap manusia. Pertanyaan Nasihat. saya, Iya, nasihat ini kepada manusia. Makanya yang kau disebut jangan Yesus asal anjing dan kau babi di bilang, situ anjing siapa? itu Yahudi siapa? atau Jadi itu Romawi? siapa? Ini nasihat Yesus itu kepada umatnya. Kepada orang Yahudi. Nah, yang Di sini tak diumpamakan ada kemudian dibilang di orang Yahudi sana, di sini cuma tak ada dibilang di sini. yang sama orang diumpamakan Yahudi anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Romawi? di sini nggak ada dibikin di sini tak Yahudi entah apa. Hal kekhawatiran tunggu ku baca. Kau memang perbedaannya kau cuma. Tak kau arti apa? Semua kau. Nah, ada yang apa? Yang kira-kira membuat marah Kristen itu, itulah kau penyakitmu. Enggak, saya serius Dia tanya bertanya. aku. Serius kau saya menanya bertanya. orang, tetapi kalau memang benar ustaz kau, jago kau, artikan dulu ini apa artinya. Hal kamu memberikan barang kudus ini, artikan. Kau kan ustaz. Mengerti Ya. nggak kamu artinya ini? Kamu ustaz. Ngerti, Harus kamu mengerti. Seperti ini apa maksudnya? ngerti, Ini nasihat ini kepada manusia. ngerti saya, Bu. Itu Bukan tidak asal boleh, bikin ayat ini. tidak boleh melemparkan barang kudus kepada babi. Barang kudus itu boleh Anda baca di dalam Bilangan 3:28, Bilangan 4:15, Bilangan 4:20. Ya, dia belum apa. Bilangan Yesus itu mengajarkan Bilangan kepada 3 dan manusia Bilangan yang 4 Anda baik-baiknya. baca. Ternyata yang dimaksud barang kudus Oh, itu yang mengertikan itu enggak. adalah hal-hal yang ada di dalam sinagoge. Bahkan kalau melihat barang kudus itu orang bisa mati, Bu. Dan itu tidak dilemparkan kepada orang Kristen. Mutiara Jadi itu dilempar apa? samamu gitu. Mutiara itu ilmu. Ilmu itu tertulis di dalam Amsal 13 nomor 13 sampai nomor 15. Jadi yang dimaksud barang kudus itu termasuk Taurat, termasuk 2 loh batu, kaki Dian, kemudian Mikdas, Baitullah atau Bait El atau kemah suci pertemuan. Itu nggak boleh dilemparkan kepada orang Kristen, nggak boleh dikasih maksudnya.
Sedangkan mutiara di situ adalah ilmu hikmat. Jangan kau berikan kepada orang di luar Yahudi. Makanya Kristen, beragama Kristen itu bukan karena proses belajar ilmu, akal, enggak. Orang menjadi Kristen karena percaya saja, yakini saja. Itulah di Kristen. Makanya kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak diberikan hikmat, yaitu mutiara, ilmu pengetahuan. Tentang apa? Tentang kebenaran. Benar enggak Tuhan mati? Tidak benar. Tapi Kristen mempercayai kan? Karena tidak ada ilmu di situ. Karena tidak ada mutiara di sana. Benar enggak Tuhan netek sama manusia? Tidak benar. Tapi menurut Anda yang tidak ada mutiara, yang tidak dilemparkan mutiara kepada kalian, kalian mengatakan itu benar. Benarkah Tuhan itu 3 pribadi? Tidak benar. Tapi menurut kalian yang tidak memiliki mutiara, itu benar. Kenapa bisa terjadi? Karena kalian tidak diberi mutiara. Berarti yang dimaksud di sana anjing dan babi adalah... Jangan kau menghakimi orang. Jangan menghakimi orang. Berarti yang dimaksud anjing dan babi di sana adalah... ceritamu. Kau lah itu yang termasuk di sini. Dia malah menghakimi saya. Jangan kau menghakimi, tapi dia menghakimi saya. Lucu. Di sini. Jangan kau lihat selumbar di mata saudara. Terus kenapa Anda mengatakan babi itu saya, anjing itu saya? Tidak kau ketahui. Giliran ada kesempatan menghina. Giliran ada kesempatan menghujat. Inilah ini. Karena tidak ada ruang geraknya. Karena tidak ada ruang geraknya. Karena yang dimaksud di sana adalah orang-orang yang sesaman murid-muridnya. Siapa dia? Orang Roma, ya termasuk Paulus. Jadi teman-teman, yang dimaksud di sana itu adalah orang yang sesama dengan Yesus, orang yang sesama dengan murid Yesus, di antaranya Paulus. Gitu. Jadi jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan kemudian mutiara kepada babi. Ya, kita sudah bisa tahu siapa anjing dan babi yang dimaksud Yesus di sana. Saya kira sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi. Kenapa materi ini saya bawa, teman-teman? Kenapa materi ini saya bawa? Karena dulu waktu saya diskusi dengan Sopiatul, saya lagi seru-serunya menjelaskan apa katanya dia. Dia larang orang yang saya diskusi pada saat itu baca dalil dengan mengatakan jangan kau berikan kemudian mutiara kepada babi. Dengan pedenya dia membaca itu. Melarang orang Kristen yang memberikan data Bible kepada saya waktu itu saya berdebat. Karena berpikir bahwa yang dimaksud Yesus di situ adalah saya. Padahal yang dimaksud di sana Yesus, anjing dan babi, itu justru orang yang sesaman dengan murid Yesus saat itu. Iya, betul saudara Lis. Belum ada Islam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Yang ada hanya Yahudi dan Kristen. Pertanyaannya siapa yang dimaksud anjing dan babi? Apakah Yahudi? Tidak mungkin. Yahudi itu adalah domba. Lalu yang dimaksud anjing dan babi di sana? Ayo, siapa? Siapa? Yang pasti yang saya tahu, kalian adalah pemakan anjing dan babi, itu aja. Iya, betul Guruna. Jadi memang orang-orang Kristen itu menyebut masakan anjing itu RW gitu kan. Kalau yang babi ya memang pokok RT. gitu. Oh enggak ya? Bang Zuma. Siap. Theos ini sama dengan roh nggak? Sama ya, yang dikatakan dia itu bertuhannya dengan roh itu. Sama nggak Iya, sih? sama. Wahyu 5 nomor 6. Oke. Aku tadi naik di komal sebelah, dia bilang di situ tadi? Katanya Tuhan kami itu adalah roh katanya. Loh kalau begitu ku bilang kalau Tuhan kalian roh, ku bilang ketika orang kerasukan berarti itu Tuhan kalian dong kalau begitu. Iya. Memang roh itu memang hantu. Di dalam kitabnya mereka pneuma itu hantu. Jadi hantu. Di situ. Jadi aku nggak bisa panjang kali lebar lagi pembahasan dia kan, karena dia sudah mengakui dengan Tuhannya roh. Ya udahlah, aku tutup aja langsung di situ. Langsung turun aku.
Iya, mantap itu, singkat dan jelas. Mantap, mantap. Oke, Dinda Dito, Siap. diambil alih silakan, Dek. Baik. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti tekankan di Matius 7 Ini Bang, itu. Siap. ada sedikit ini yang saya sampaikan Bang. Cia, gimana? Karena sudah 1 minggu ini anak saya ini ikuti live-nya Abang ini. Nah, alhamdulillah ini saya bisa naik ini Bang. Iya. Saya sih orang Molok Bang. Dan pertanyaan-pertanyaan dari anak saya ini mengenai Islam saya belum bisa jawab. Iya. Dan saya bilang sama anak saya tunggu. Mudah-mudahan saya bisa masuk gabung di sini. Alhamdulillah saya gabung sekarang Bang. Iya. Saya ingin Bang Suma apa ya? Kalau apabila anak saya nanti bertanya, mudah-mudahan setelah bertanya ikut dengan saya masuk Islam Bang. Amin, amin. Usia berapa anaknya? Berapa usia sekarang? 15. 15 Bang. Oh, 15 tahun. Cewek ya? Iya Bang. Entah apa yang dia mau pertanyakan. Dia mau bertanya sama saya tentang Islam Bang. Saya jawab begini. Ilmu saya belum ada. Belum cukup untuk menjawab hal itu. Jadi nanti saya upayakan, saya cari cara untuk mencari jawaban yang kamu pertanyakan. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang saya tidak ketahui. Itulah aturan Islam. Betul sekali, betul sekali. Jadi Emang alhamdulillah apa ini Bang. pertanyaan anak kita apa? Pertanyaannya dia Bang, banyak Bang. Tapi nanti dah Abang yang tanyakan itu. Iya. Ini coba bicara. Ya, langsung saja Dek, mumpung bapaknya sudah naik ke Komal, nggak apa-apa Dek. Jadi ini untuk apa yang akan ditanyakan oleh adik, insya Allah kita semuanya bisa menjawab. Ini kebetulan ada Gurunda, Bang Zuma silakan bertanya apa aja. Silakan. Iya. Apalah tokua? Apalah musangap ya? Apalah? Aparah? Apa le? Apa le? Coba kita sampaikan. Apa Iya, benar itu Semarang Kristen adalah agama kita. yang benar? Kita mau Ya orang tua. Orang Berilim itu. Oh. Apa lagu? apalah kukua? Tak kuisengi. Tak kuisengi apa tak potong pukada. Coba aku bertanya, seperti bertanya apa? Pukada maki mane aku Bisa betul pusat dinsien deh. Apakah Kristen bisa betul menyelamatkan? Kristen apakah bisa menyelamatkan? Ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 7, dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama masuk. Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Ya tuh misalnya nasanga Yesus, malaiko, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Jadi bagaimana mungkin mau selamat kalau Yesus mengusirnya, kan gitu. Ya betul. Napukada Yesus, damuin dete, lauko mule male moko, laukan de bobo isolapekan. Ya tuh nasanga Yesus deto, Matius siapa tuh? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Ya betul napukada Yesus. Akiden tahu mengusir setan pakai nama nale. Si Sola bermukjizat pakai namanya pula Yesus. Ya betul napukada Yesus. Malaikun DTP ya. Tatorok nakan dekopatitong nasanga Yesus le. Nah, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pelaku kejahatan? Ke surga atau ke neraka? Anu anas samin je pasti mi antameri neraka kamase. Yang di Yohanes 20 ayat 29 dia bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini kita harus belajar konteksnya. Kita harus belajar konteks. Kenapa?
Karena ketika Yesus berbicara mengenai Yohanes 20 ini, itu kita harus melihat bukan cuma satu data, tapi kita melihat apa yang sedang Yesus perlakukan di sana. Apa? Ketika Thomas kemudian dari seorang ke-12 muridnya, salah satunya Thomas, lalu bersama-sama Yesus, lalu murid-muridnya yang lain juga berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, dan apalagi mencucukkan kemudian tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tapi ya to disangen deto tania Tuhan, tetapi Tuhan. Beda antara Tuhan dan Tuhan. Mania to lai Lembaga Bible Indonesia na pukada to Tuhan na ganti menjadi Tuhan. Yami to kusanga aku penyesat. Apa tania Tuhan inde to, tapi na pukada Tuhan. Menyesatkan orang lain dengan memanipulasi terjemahan. Ya to disangan deto bahasa Yunanina, Yunaninya. Kok jadi kayak gitu ya? Bahasa Yunaninya yang ada di situ itu adalah kurios. Tania teos, aketeos yang itu disangan Tuhan. Tapi yang deto tertulis kurios dalam bahasa asli. Jadi di situ tidak ada Tuhan, tapi diterjemahkan menjadi Tuhan. Apa tujuannya? Yaitu tadi, engkau menyesatkan banyak orang. Engkau adalah semua pelaku kejahatan. Engkau jahat karena kau merubah perkataanku sesuai dengan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu jelas itu. Jadi kemudian ketika Thomas mencucukkan tangannya, dia mengatakan kemudian, karena engkau telah melihat aku, maka percayalah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai kurios. Apa itu? Tuhan. Tuhan siapa? Mesias. Mesias yang mana? Yesus. Jadi oknum ini kan tidak diketahui, tidak dilihat oleh murid-muridnya ketika disalib. Murid-muridnya tak ada yang melihat. Mana buktinya? Coba kadek mutiro yang deto di Markus. Markus 10 apa? Nomor Markus 10 nomor 50. Apa nasangin itu? Markus 10 apa? Markus 10 apa? Nomor 50. Ya. Ayat 50. Tera kalau paling museng bahasa India. India. Iya. Tae. Waduh, kusaya tulisan. Ya mito 10 apa? Nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi tae ande to muridna natiro to Yesus di tosok tangan bukuna. Ditosok kena ditampiling, disambaki pelokna tae natiro muridna. Nah sahabat lari ngaseng to muridna itu tertulis Markus 14 nomor 50. Ya to ngaseng murid-muridna lari meninggalkan Yesus. Mingkondong diobela le. Ya mito nasanga berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Kita mau tiro nak, tapi mau percaya ya itu yang tahu berbahagia. Tapi permasalahannya, kalau kita telah lebih mendetail daripada Bible ini, yang datang di situ itu bukan Yesus asli lagi. Makanya di data Lukas 24 nomor 37, ketika pertama kali orang yang keluar dari kubur ini menampakkan diri kepada Yesus, kepada murid-muridnya mengiranya hantu. Nasanga popo. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Jadi ya to biasa natiro muridna Yesus apa nasanga? Matu menaden tahu mate tuo. Jadi nasanga itu murid-muridna kapan teh popo akipar akatane popo parakang. Tanya Atau popo. Apa ri? Nenek pakande? Popo. Popok. Iya. Siapa yang pakai popok ini? Bukan. Popok itu hantu setan. Oh. Ya, jadi begitu. Om, ada yang mau saya bilang. Apa anakku cantik? Mau bilang apa?
Tolong yakinkan saya biar saya bisa mengikuti ayahku masuk Islam. Ya, masuk akal tidak Ananda Tuhan mati? Itu aja dulu. Masuk akal enggak Tuhan mati? Tidak. Nah, tidak. Jadi yang mati di atas tiang salib Tuhan atau bukan? Menurut Kristen apa? Menurut Kristen, Tuhan. Masuk akal enggak itu Tuhan mati? Tidak. Masuk akal enggak ajaran Kristen? Ayo. Yang itu disangangin popok. Ayo. Ayo. Masa mau beragama agama yang tidak masuk akal? Ulangan 39. Sorry ya. Ulangan 32 nomor 39 ya. Tuhan maha hidup dan maha mematikan. Kok jadi Tuhan mati? Tuhan itu tidak bisa mati. Nah, kenapa bisa mati Tuhan di atas salib? Berarti itu bukan Tuhan. Tapi orang Kristen mengatakan itu Tuhan. Nah, berarti tak ada tamak kalang. Tak ada tamak kalang. Ake den sesuatu tak ada tamak kalang. Mana dipercaya? Ai, Thomas Aki tu. Thomas Aki. Thomas Lasa. Mas Aki lek. Iya, Saki. Ya, itu kusang aku. Jadi penawami ambok mulai. Turuti ambok. Ambok itu nak. Iya, ambe. Sorry, ambe. Ambe. Ya, ambe. Nah sayang ki ambeta, ya itu nasanga la kendek ndete bertemu dengan kita yang membahas tentang perbandingan agama supaya Ananda yang cantik ini bisa belajar gitu. Karena kalau kita salah dalam memilih keyakinan, hanya ikut-ikutan saja tanpa berakal, ya neraka jahanam kekal. Mereka raka tamar neraka. Tae. Iya, masa orang cantik masuk neraka? Jangan dong. Apa nasanga Yesus dia kitab Yohanes nomor 10 pitu. Nomor bab 10 pitu nomor 3, nomor telu. Apa Yohanes. nasanga? 17. Yohanes berapa? 17 nomor 3. 17 ayat 3. Iya. Kak dulu. Apa, Le? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, mereka memperoleh hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Utusan. Utusan. Yang itu disanga dalam Islam, Yesus itu yang kami sebut Isa utusan. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Markus 12 nomor 29. Yesus menyeru, dengarkanlah wahai Israel. Nah tuh Yesus berseru kepada Israel. Wa iz qala Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasul, aku ini adalah utusan Allah. Jadi kita makisalang berarti memperoleh hidup yang kekal. Nasaba menurut Yesus ya dari sanga hidup kekal. Ake kita percaya kalina to'o adalah utusan. Ake boraiku mendapatkan hidup yang kekal, maka kamu harus mengenal aku sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau mesa nari Allah Ta'ala dan aku sebagai utusan Allah Ta'ala. Nah, tapi kita makin di Kristen, nah pukada to di mulut ya to Yesus utusan Tuhan, tapi masih yang ake alo minggui lauki di gereja apa na sembah Yesus, berarti pembohong munafik. Lain na pukada di pudukna, lain duka na praktekan lo tingkah lakuna. Begitu mi barangkali. Cocok raka kusanga. Ya. Salaman dulu le. Tos. Cocok nih. Cocok nih.
kacang panjang biar dipotong-potong pendek tetap panjang namanya. Begitu. Ya jadi akito sangat to cocok mau ke Yesus te utusan ya salang. Karena di Islam itu harus wajib hukumnya memahami bahwa utusan Tuhan yang datang kepada Yahudi Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah rasul yang suci, terkemuka, wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Keren. Kalau di Islam itu keren sekali. Kita mendudukkan Yesus itu pada kedudukan yang mulia. Nah ditampar, ditampeleng bawana kodong pudukna, dipirui. Apakah bahasa Torajanya itu dipirui? Apa itu dipirui? Diludahin. Oh, di situ deh. Na kengke kasih si puduk na ke tuang na pengudui. Kan begitu. Mulutmu akan dikerumuni nyamuk sebesar lalat kalau kau meludahi Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi ditombak lambungnya kodong. Anu taena tamak kalang matu menaden puang Tuhan pencipta kita bung ditombak lambungnya. Taena bela Yesus itu. Nah anu ki na bawa ki untuk mantaji apa sangan kita atau bebe. Misalnya sang atau bebe. Apa tuh? Anu todongo. Baga. Dapat baga kia suruh kita beriman. Mantu menaden puang pencipta langit dan bumi ditombak lambun na mate. Alamak. Ini teman-teman kami menggunakan bahasa Ibrani bagian utara, paling utara ya, dekat Mesir kuno. Dimaklumi aja ya. Ini anak ini Toraja tapi namanya orang Kolaka. Kenapa bisa? Yang itu sangat aku. Dan kebetulan mohon maaf translasinya translate-nya masih belum bilingual ya. Ya itu musanga. Tidak ada di kamus. Tidak ada di kamus. Tetap tanda soal mulai. Kenapa kalau di Islam ada siksaan kubur, tapi kalau di Kristen tidak pernah diajarkan? Nah, supaya orang percaya. Padahal kalau di dalam Bible siksaan kubur itu ada. Siksaan kubur. Iya. Di dalam Bible itu ada siksaan kubur. Cuman tidak diajarkan. Seperti misalnya di dalam Mazmur 116 nomor 3. Mazmur 110 andang nomor telu apa raka ketelu? Talu. Nah, talu. Den susito ditulis bahwa ya to di dalam karisteng sesuai dengan kitab Mazmur dan duka siksaan kubur, tapi ya to pendeta si sola pastor supaya tak nama taku ya te jemaat lancar ki pembayaran perpuluhan tak nama murai papukada itu lako deo jemaat bahwa den duka to siksaan kubur. Kalau lombongi kalau Tuhan dah. Asap maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencengkamku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Ya itu na sangat tahu kaperek mate. Ya itu na rasakan di kuburu. Masolang generasi. Tapi saya berharap malam ini generasi nggak rusak. Ananda saya bukan menjadi generasi rusak. Saya berharap Ananda ini benar-benar kemudian bisa menggunakan akal sehat, lalu kemudian mengikuti ayah yang tercinta kan gitu. Amin ya Allah amin. Ya tuh disanga di Ananda siksa kubur di dalam Islam itu seibarat ki ake den tahu dia sudah tahu dirinya nih. Dia sudah tahu dirinya bahwa saya akan dihukum mati 3 hari lagi. Menderita enggak orang itu? Menderita. Dia sudah tahu dalam kubur bahwa dia akan ke neraka. Menderita enggak? Menderita. Itulah siksaan kubur. Jadi penyesalan. Kenapa dulu waktu hidup saya tidak ikuti bapakku? Di alam kubur enggak bisa ada pilihan lagi. Enggak bisa milih Islam, memilih Kristen, enggak bisa. Kalau sudah dikubur itu orang sudah menghadap ke akhirat. Tidak bisa lagi menghadap kembali ke dunia. Kalau sekarang Ananda ini masih bisa mikir ke Islam atau ke Kristen karena masih hidup. Tapi ketika nanti di alam barzah, di alam kubur, Seol, begitu kita masuk di Seol, alam barzah,
Itu tidak ada pilihan. Yang hanya yang ada, yang kita rasakan adalah selamat atau tidak selamat. Nah, kalau kita merasakan kita tidak selamat, bagaimana siksanya itu? Kita sudah lihat gambaran-gambaran setelah keluar dari kubur ini, tempat saya adalah neraka. Yohanes 5 nomor 29. Orang yang benar ketika di dunia akan dibangkitkan untuk diselamatkan. Tapi orang